semuanya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Dua bandar narkoba ditangkap di pinggir jalan. Akibat server error, banyak wali murid datangi sekolah untuk melihat pengumuman PPDB. Suasana haru menyambut kedatangan jemaah haji yang baru tiba. Sedang mengucapkan selamat datang kepada para perwakilan dari jemaah haji, baik dari PDHD maupun dari tim kesehatan dan juga Puluhan wali murid mendatangi sekolah tempat putra-putrinya mendaftar untuk melihat pengumuman kelulusan PPDB. Ini karena server pengumuman PPDB secara daring sering error, tidak bisa diakses oleh para pendaftar. Di antaranya terpantau di SMP Negeri 1 Bandar Lampung di Kecamatan Enggal pada Rabu pagi. Para orang tua mengajak putra-putrinya untuk melihat pengumuman kelulusan yang ditempelkan di papan mading sekolah. Para orang tua yang mendatangi sekolah karena cemas putra-putrinya tidak diterima di sekolah ini, sehingga mereka harus kembali mendaftar ke sekolah lain. Dari jalur Bina Lingkungan. Alamat kita dari Kampung Sawah, Tanjung Karang Timur. waktu pas proses pengumuman hari ini tadi sempat ada kendala nggak sih, terutama di pas pengecekan online-nya? Ya, tadi agak sinyalnya down, jadi jam 9.00 tadi webnya sempat down, jadi nggak bisa masuk misalnya. Jadi 10 menit atau 15 menit baru masuk. Karena sinyalnya mungkin banyak yang masuk, jadi sinyalnya down. Kesini aja langsung online, karena ternyata udah ada di sini. Pengumuman PPDB tingkat SMP secara daring digelar selama 2 hari, mulai tanggal 2 dan 3 kemarin. Namun para orang tua yang tidak memiliki ponsel Android dan kesulitan membuka laman PPDB tetap bisa melihat hasil pengumuman kelulusan secara manual dengan datang langsung ke sekolah. Data nama-nama pendaftar yang diterima telah dicetak dan dipajang di sekolah. Dari 108 calon siswa yang mengambil jalur PPDB billing itu semuanya lolos seleksi. Namun demikian ada beberapa siswa yang kami alihkan ke sekolah yang lebih dekat dengan kediaman calon siswa ini. Tahapan PPDB selanjutnya yakni mendaftarkan siswa yang ikut pindah orang tua yang mulai tanggal 8 hingga 10 mendatang. Sedangkan untuk masuk sekolah serentak pada 15 Juli mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki tahun ajaran baru, pedagang perlengkapan sekolah musiman mulai menjamur. Di antaranya terpantau di Pasar Pagi Kota Bumi, Lampung Utara pada Rabu kemarin. Banyak pedagang pakaian yang nyambi menjual buku dan perlengkapan alat tulis lainnya. Di antaranya Siti Purwanti dan Desmilia, keduanya mencari keberuntungan di musim tahun ajaran baru tahun ini. Ia tetap menjual pakaian, namun tokonya juga menyediakan perlengkapan alat tulis siswa. Pada pertengahan musim libur sekolah saat ini, penjualan buku masih sepi. Mereka memperkirakan perlengkapan alat tulis itu akan laris saat mendekati masuk sekolah. Ya tiap tahunnya omsetnya naik. Ya per hari kalau sekarang sih belum terlalu banyak sih yang beli. Cuman ya udah banyak yang nyicil. Cuman nanti kalau sudah musim libur mungkin padat gitu. Apa aja sih Bu yang biasa dicari oleh masyarakat? Itu ya terutama itu buku, alat tulis, sama tas kaos kaki itu yang utama itu. Satu pak buku CB58 itu kita paling murah jualnya 50.000. Alhamdulillah lancar sih Kak. Omset kita berapa sih per hari? Alhamdulillah masuk 2 juta gitu. Apa sih Mbak yang sering dicari oleh pembeli sendiri, seperti apa? Buku tidu sama alat tulis. Beberapa warga mulai belanja peralatan sekolah untuk putra-putrinya. Mereka belanja buku peralatan sekolah lebih awal karena khawatir saat menjelang masuk sekolah nanti harganya naik.
beli buku, beli pena, beli pensil. Untuk apa sih? Untuk sekolah anak SMP. Anak saya udah SMP. Keperluan staf. Setiap per semester masukan baru, beli apa namanya, si ikat pinggang, kaos kaki dan lain-lain itu. Harga buku tulis per pak kisaran Rp40.000 hingga Rp60.000. Harga pena Rp20.000 per pak. Harga seragam sekolah lengkap mulai Rp150.000 hingga Rp250.000. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Jalan bagus sangat dinanti warga. Inilah yang dirasakan warga desa Atar Bawang, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Setelah menderita selama puluhan tahun, jalan rusak penghubung desa ke perkebunan kini telah bagus dan mudah dilewati motor. Pembangunan jalan usaha tani ini dibiayai dana desa. Ini karena bantuan perbaikan jalan dari Pemkab dan Pemprov yang telah diajukan berkali-kali tak kunjung datang. Jadi masyarakat sulit. Gimana kalau misalnya kondisi hujan bawa hasil bumi gimana? Harus ngerantai. Harus ngerantai. Sering kejadian kecelakaan nggak? Sering, kalau jatuh-jatuh ya biasa. biasalah. Ada yang sampai korban? Alhamdulillah Belum ada, tapi memang sering karena kondisi jalan. Nah, setelah jalan dibangun, kondisi hujan gimana? Ya lancar-lancar aja kalau sekarang. Lancar-lancar aja. Ada rasa was-was nggak seperti sebelumnya? Nggak ada kalau Nggak ada ya. lancar. Jalan yang dibangun ini jadi jalur utama petani untuk mengangkut hasil panen kopi, pisang, dan sawit. Jalan yang diperbaiki sepanjang lebih dari 200 meter menggunakan beton supaya awet. Meski telah bagus, namun jalan ini tak bisa dilewati mobil bersalipan sebab sempit. Jadi alhamdulillah setelah dibangun, jalan ini hidup, ramai yang lewati. Nah, demikian. Jadi untuk yang pembangunan di usaha tani, itu di Pengaku 5, itu memang akses orang masyarakat ke kebun. Sama di sana juga ada tani-tani sayurnya, sayuran-sayuran. Jadi itu makanya hasil musyawarah kami itu yang akan dibangun untuk tahap pertama ini. Desa Atar Bawang dihuni oleh lebih dari 1.200 keluarga yang mayoritas adalah petani kopi. Berdasarkan data desa, terdapat lebih dari 750 hektar perkebunan kopi dengan hasil panen sekitar 800 ton per tahun. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Seorang mantan kepala desa Trisinar, Kecamatan Marga 3, Lampung Timur, Rabu siang duduk di kursi persakitan karena kasus korupsi. Terdakwa Kamirah diduga menkorupsi dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa yang dipimpinnya pada 2017 lalu. Agenda sidang mendengarkan pembacaan bukti-bukti dari jaksa di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Menurut jaksa penuntut umum, terdakwa menkorupsi dana proyek perbaikan balai desa, gorong-gorong, sumur bor, dan lainnya dan merugikan negara hingga lebih dari 200 juta rupiah. Modusnya adalah menggelembung nilai proyek dari yang semestinya. Masih ingat nggak tanggal-tanggal? Pada rentang waktu sekitar tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di desa Trisinar, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan keputusan. Pada sidang pembuktian ini, pihak terdakwa tidak berniat melakukan eksepsi atau pembelaan. Terdakwa memilih jalur pembuktian sendiri. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.